Mahbub Junaidi lahir di Jakarta pada 27 Juli 1933 dalam keluarga besar yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dan juga politik. Ayahnya, Haji Junaidi, adalah tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus anggota DPR hasil pemilu 1955. Namun, kehidupan keluarga Mahbub tidak selalu berjalan mulus di ibu kota. Ketika situasi politik dan sosial di Jakarta mulai memanas, keluarga Mahbub memutuskan untuk mengungsi ke Solo, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tradisi keagamaan yang kuat. Solo bukan sekedar tempat pelarian, melainkan ladang subur bagi tumbuhnya jiwa muda Mahbub. Di kota ini, ia menapaki masa kecilnya di Madrasah Mambaul Ulum, sebuah lembaga pendidikan agama yang juga menjadi tempat di mana ia mulai mengenal dunia literasi dan sastra. Di madrasah ini, Mahbub tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga mulai menulis dan membaca karya-karya sastra yang membuka cakrawala pikirannya. Solo, dengan segala keindahan budaya dan tradisinya, menjadi saksi bisu bagaimana Mahbub mulai menumbuhkan kecintaannya pada kata-kata. Kisah Mahbub di Solo bukan hanya soal masa kecil yang biasa. Di tengah suasana kota yang kental dengan nilai-nilai tradisional, Mahbub mulai merasakan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat bagaimana rakyat kecil seringkali menjadi korban kebijakan yang tidak adil, dan bagaimana suara mereka seringkali tenggelam dalam hiruk-pikuk politik. Dari sinilah benih-benih kepedulian sosial dan semangat kritis mulai tumbuh dalam dirinya. Ia belajar bahwa tulisan bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga alat perjuangan. Mahbub mulai memahami bahwa sastra dan jurnalistik bisa menjadi medium untuk menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Pengalaman hidup di Solo membentuk karakter Mahbub sebagai seorang penulis yang tidak hanya pandai merangkai kata, tetapi juga berani menyuarakan kritik sosial dengan gaya yang jenaka dan mengena. Di Solo, Mahbub belajar bahwa dunia ini penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ada keindahan budaya dan tradisi yang harus dijaga. Di sisi lain, ada ketidakadilan dan penindasan yang harus dilawan. Perjalanan hidupnya di kota ini menjadi fondasi kuat bagi karir kepenulisan dan jurnalistiknya, yang kelak akan dikenal luas. Solo bukan hanya tempat bersekolah, tapi juga tempat di mana Mahbub menemukan jati dirinya sebagai pendekar pena yang berani dan cerdas. Siapa sih yang tidak mengenal Mahbub Junaidi, seorang tokoh yang besar yang memiliki karakter penuh kesederhanaan dan sadar. Tapi karakter tersebut ternyata Mahbub ini banyak mendapat dana. Tapi ternyata karakter kesederhanaan dari Mahbub ini banyak diwarisi dari sang ayah. Sang ayah yaitu Kiai Junaidi yang merupakan salah seorang pejabat tinggi di Kementerian Agama pada saat itu. Itu walaupun dengan jabatannya yang tinggi, tapi dia mencontohkan kepada Mahbub. Jadi Mahbub ini tidak hanya sekedar mendengar cerita-cerita terkait ayahnya, tapi dia menyaksikan sendiri bagaimana sang ayah sebagai seorang pejabat tinggi tadi, dia memiliki laku yang sederhana, yang jujur, yang itu kemudian terpatri pada seorang Mahbub. Suatu contoh, ketika Kiai Junaidi dan keluarganya, termasuk Mahbub, itu ikut mengungsi ke Solo pada saat terjadi perang revolusi di
pada saat situasi revolusi di Indonesia, kemudian mengungsi dari Jakarta ke Solo, lumrahnya seorang pejabat itu dia pasti ingin mendapatkan, eee, tempat atau fasilitas yang baguslah ya. Berarti kemudian oleh Ki Junaidi ini ketika dia kemudian hanya mendapatkan, sebuah tempat ya yang biasa-biasa saja ya, sederhana, tapi, bisa untuk tempat tidur atau tempat tinggal sementara dia dan keluarganya. Kemudian dia ketika ditanya, dia justru menjawab dia beruntung pemerintah sendiri masih repot ya, urusan rumah bukan menjadi perhatiannya. Itu dia tanamkan betul tidak hanya kepada, eee, orang lain tapi juga termasuk keluarganya ya, bahwa ya kita walaupun jabatan tinggi ya, seorang wakil menteri, tapi ya karena ya kita harus. Seriusan Mahbub dalam menulis juga terlihat dari keberaniannya mengangkat isu-isu kontroversial. Ia tidak takut menulis tentang demokrasi yang tercekik, korupsi yang merajalela, dan kebobrokan moral para penguasa. Bahkan, keberaniannya ini membuatnya pernah berurusan dengan aparat keamanan dan harus merasakan dinginnya penjara. Namun, penjara bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan justru memperkuat tekadnya untuk terus menulis dan menyuarakan kebenaran. Mahbub memahami bahwa menulis bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal tanggung jawab moral. Ia menulis dengan penuh kesadaran bahwa tulisannya bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang banyak. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap karya yang dihasilkan. Keseriusan ini membentuk karakter Mahbub sebagai penulis yang tidak hanya berbakat, tetapi juga berdedikasi tinggi. Tapi yang pasti minat menulis itu saya pikir dari membaca gitu ya. Kayak dia Pak Mahbub kecil ini juga sudah punya minat terhadap sastra gitu, membaca bacaan sastra, bahkan sastra terjemahan dari luar gitu. Itu juga sedikit banyak membuat Pak Mahbub juga kelak jadi esais yang kita tahu tulisan-tulisannya sangat bernas gitu ya, sangat cerdas gitu. Jadi pastinya itu ya kontribusinya. Dan juga Solo ini juga kita tahu banyak pujangga gitu, misalnya pujangga yang paling terkenal gitu ya, Ronggo Warsito, terus juga penyair-penyair Rendra gitu, Wiji Tukul atau Sapardi, apakah juga itu sama setidaknya mempengaruhi Mahbub Junaidi untuk menumbuhkan kemampuan literasinya. Saya pikir ya menyumbang sedikit banyak berkontribusi. Sebagai pimpinan redaksi Duta Masyarakat dan tokoh penting di Persatuan Wartawan Indonesia, Mahbub memainkan peran strategis dalam membentuk wajah jurnalistik Indonesia. Ia mendorong media untuk tidak hanya menjadi alat propaganda, tetapi juga menjadi suara rakyat dan penjaga kebenaran. Ia percaya bahwa wartawan harus berani menulis apa adanya tanpa takut pada kekuasaan. Mahbub Junaidi bukanlah penulis yang lahir dari kemalasan atau sekedar hobi. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menekuni dunia kepenulisan. Bagi Mahbub, menulis bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang, melainkan sebuah panggilan jiwa dan alat perjuangan. Ia percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, membuka mata masyarakat, dan menantang ketidakadilan. Di masa remajanya, Mahbub sudah aktif menulis berbagai karya sastra seperti cerita pendek, puisi, dan kolom opini. Tulisan-tulisannya tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung kritik sosial yang tajam dan jenaka. Gaya tulisannya yang singkat, padat, dan penuh sindiran halus menjadi ciri khas yang membedakan dari penulis lain. Tulisan Mahbub di awal mula
Kepenulisan menjadi modal utama yang membawanya ke dunia jurnalistik dan sastra yang lebih luas. Ia membuktikan bahwa menulis dengan hati dan keberanian bisa membuka jalan menuju perubahan sosial. Kalau tulisan-tulisan yang dibuat oleh Mahbub Junaidi ini kan kita bisa pisahkan ataupun bagi dalam beberapa hal begitu ya. Selain misalkan liputan ataupun tulisan-tulisan dalam perangkat jurnalistik, saya rasa yang paling dominan dari Mahbub Junaidi ini adalah ketika dia sudah mulai banyak menulis mengenai esai-esai begitu ya. Yang kita ketahui bersama, ada dua media besar yang pernah kolom-kolomnya itu diisi oleh Mahbub Junaidi. Masing-masing adalah majalah Tempo. Majalah Tempo ini kan berdiri sejak tahun 1971 begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Harian Kompas. Sejak masa kecil Mahbub Junaidi ini sudah terbiasa membaca karya-karya sastra dari Rusia ataupun Uni Soviet di masa itu. Inilah yang menjadikan Mahbub Junaidi memiliki isi ataupun muatan begitu ya. Tulisan-tulisannya ini humor, kritik dan satir begitu. Artinya memang Mahbub Junaidi ini ketika menulis sebuah tema, ini tidak langsung serta-merta dia gamblang begitu ya. Tapi dia memiliki kekayaan dalam menjelaskan dengan menggunakan analogi ataupun metafora begitu ya. Yang artinya memang ini juga upaya Mahbub mengajak para pembaca itu untuk merenungkan tulisan-tulisan yang dia hadirkan. Ada salah satu tulisan Mahbub Junaidi di koran Kompas begitu ya. Sebetulnya Demokrasi Babi ya. Inilah yang menjadikan salah satu puncak di masa Orde Baru. Tulisan itu syarat kritik terhadap kekuasaan begitu ya, yang menjadikan salah satu faktor yang kemudian Kompas pernah dibedel di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Banyak media yang disensor atau bahkan ditutup karena dianggap mengancam rezim. Mahbub sendiri pernah mengalami penahanan karena tulisannya yang kritis. Namun ia tidak pernah menyerah. Justru pengalaman pahit itu semakin menguatkan tekadnya untuk terus berjuang lewat tulisan. Pertama gini, yang saya alami sebagai keluarga Pak Mahbub, pada saat Pak Mahbub keluar dari tahanan pemerintah, beliau kan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Angkatan Darat di RSPAD. Cuma pada saat setelah keluar dari status tahanannya, yang saya rasakan sih memang kondisi fisik Pak Mahbub itu tidak sefit sebelum beliau ditangkap. Ini beliau banyak sekali mengalami kendala-kendala kesehatan, darah tingginya juga kan karena penyakit darah tinggi, penyakit yang memang diderita oleh Pak Mahbub juga selalu kambuh gitu kan. Fisiknya juga tidak begitu se-fit dulu. Dan memang itu menjadi salah satu yang kami rasakan sih sebagai keluarga. Tapi yang jelas itu semua tidak menghalangi aktivitas Pak Mahbub di dunia jurnalistik. Karena saya lihat juga setelah pembebasan Pak Mahbub di awal 80-an sampai 90-an ya, sampai kematian beliau di tahun 1995, saya nilai Mahbub Junaidi adalah salah satu wartawan yang sangat intens dan sangat banyak melahirkan artikel-artikel. Pertama di Kompas, juga di rubrik asal-usulnya Kompas, kolom demi kolomnya Tempo gitu kan ya. Nah, beberapa media lagi seperti Pikiran Rakyat, dulu ada Sinar Harapan, ada Suara Pembaruan, ada Pelita Nyaman Indo. Saya lihat sih tulisan-tulisan beliau itu masih sangat banyak mewarnai surat kabar di masa itu. Di akhir-akhirnya sekali di tahun 90 sampai 95 di akhir hayatnya, Pak Mahbub banyak menulis tentang dunia internasional sih sebetulnya. Lebih banyak menulis tentang fenomena yang terjadi di dunia internasional. Dan itu juga saya terus terang saya kagumi sih ini kiprah beliau di dunia tulis menulis itu. Kehidupan Mahbub di dunia jurnalistik adalah cermin dari perjuangan seorang intelektual yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Ia meninggalkan warisan tulisan dan semangat yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mahbub Junaidi bukan hanya nama, tetapi simbol keberanian,
kejujuran, dan cinta pada bangsa melalui dunia kata. Mahbub bukan hanya penulis muda biasa, tapi seorang pejuang kata yang gigih dan inspiratif.